Oke, siap. Karena saya pakai headset yang Bluetooth, jadi semoga terdengar dengan jelas ya suara saya hari ini. Baik, kita mulai karena sudah ada 23 orang yang hadir. Kita mulai kuliah pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita masih diberikan kesehatan, kebahagiaan, umur panjang, dan juga tetap semangat ngikutin kuliah sampai akhir nanti perkuliahan ke-14. Nah, pada kesempatan kali ini saya yang akan mengisi kelasnya Bu Ambar, kelas A, karena Bu Ambar ada beberapa kesibukan yang nggak bisa ditinggalkan, sehingga saya yang akan mengisi kelas ini dan kemungkinan sampai nanti akhir perkuliahan ya. Begitu. Cuman karena saya juga masih dalam proses latsar CPNS, sehingga proses perkuliahan kita ini juga tidak semuanya nanti dilakukan dengan sinkronus atau Google Meet. Jadi ada juga nanti prosesnya teman-teman asinkronus juga, ada juga langsung praktek. Karena memang poin utama dari keluaran dari perkuliahan ini adalah pada prakteknya ya. Teman-teman bisa praktek langsung analisis data begitu. Nah, untuk pertemuan kali ini saya ingin bertanya dulu teman-teman. Kemarin yang sudah melakukan penelitian ke lapangan semua kan ya, dibagi per kelompok itu dan sudah mengumpulkan proposalnya sebagai bagian dari UTS kemarin. Nah, apakah rekaman-rekaman wawancara itu sudah siap di teman-teman? Rekaman hasil wawancara ataupun video, mungkin kalau yang pakai video atau audio hasil wawancara itu sudah pada siap ya, sudah pada disiapkan ya. Halo. Ada, Bu. Oke, siap. Apakah sudah dilakukan transkrip? Belum, Bu. Oke, karena belum proses transkrip, maka pada kesempatan hari ini saya akan sedikit memberikan informasi mengenai transkrip itu apa dan juga pengantar menuju nanti analisis data pasca transkrip gitu. Kemudian pertemuan pada kali ini nanti kita singkat saja. Saya akan memaparkan sedikit materi, terus kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Kemudian teman-teman bisa langsung untuk melakukan transkrip dengan masing-masing kelompoknya kemarin. Transkrip wawancara dengan hasil masing-masing kelompoknya kemarin. Oke, saya share screen. Jadi materi kali ini adalah mengenai transkrip wawancara dan sedikit pengantar mengenai analisis data, karena di minggu depan kita akan ketemu lagi untuk spesifik ngomongin analisis data begitu. Nah, kalau kita ngomongin transkrip, apa sih yang dimaksud dengan transkrip itu tuh? Nah, ini transkrip ini adalah memindahkan data hasil wawancara di lapangan yang berupa kemarin teman-teman sudah melakukan wawancara ya, dan sudah melakukan rekaman baik dalam bentuk audio ataupun video, itu mengubah rekaman itu tadi dalam bentuk tulisan secara lengkap dengan tidak mengubah informasi yang terdapat dalam rekaman tersebut. Dalam arti tidak mengubah itu tidak mengurangi maupun tidak menambahi teks dari hasil rekaman yang sudah teman-teman lakukan kemarin. Kemudian sebenarnya dalam proses pembuatan transkrip ini tuh harus dilakukan segera mungkin setelah menyelesaikan wawancara yang ada di lapangan gitu. Kemudian sebelum memulai transkrip biasanya para peneliti itu juga mendengarkan lebih dulu secara lebih seksama dan kemudian untuk mendapatkan sensitivitas ya. Kira-kira nanti di bagian-bagian mana yang kemudian nanti akan di-highlight,
gitu. Dan biasanya dalam proses mendengarkan transkrip ini, para peneliti ini juga tidak hanya mendengarkan satu kali saja, ada berapa kali, kemudian ada juga yang bisa lebih dari 5 kali dalam mendengarkan transkrip ini saja gitu, atau mungkin berulang-ulang ketika baik itu dalam proses pembuatan maupun sebelumnya, sebelum dibuat transkrip itu. Oke, jadi transkrip ini memang merupakan uraian yang rinci dan lengkap mengenai apa yang didengar saat proses wawancara. Gitu. Dan kemudian dalam proses pembuatan transkrip ini juga menggunakan bahasa yang sesuai dengan hasil wawancara. Jadi ketika kemarin teman-teman menggunakan bahasa Jawa saat proses wawancara atau bahasa Sunda atau bahasa daerah lain gitu, maka transkripnya nanti itu pun juga harus bahasa Jawa ataupun bahasa Sunda gitu. Dan itu mungkin dimiringkan ya, karena itu bahasa bukan di luar bahasa Indonesia gitu. Sedangkan di sampingnya itu bisa transkrip setelah kalian menuliskan bahasa Jawa atau bahasa aslinya gitu, di sampingnya itu atau di bawahnya bisa dilakukan penerjemahan dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia. Jadi ada dua bahasa di situ, sehingga pembaca yang nggak tahu bahasa Jawa atau nggak tahu bahasa Sunda atau bahasa daerah lain itu juga mudeng dengan, juga ngerti dengan apa yang ada dalam transkrip itu. Kemudian kalau kita ngomongin transkrip, itu ada 2 jenis transkrip yang perlu diketahui. Yang pertama adalah general findings, terus yang kedua ini adalah verbatim. Nah, kalau general findings, ini tuh memuat poin-poin temuan umum dari apa yang diucapkan oleh informan. Tapi kalau yang verbatim, ini memuat apa saja yang sedang dibicarakan oleh informan dan mewawancara. Jadi persis apa adanya sesuai dengan rekaman yang ada, kemudian tidak boleh menyimpulkan, memberikan interpretasi pada wawancara itu gitu. Dan pada perkuliahan kali ini kita nanti akan praktik melakukan transkrip secara verbatim. Secara verbatim, bukan yang general finding ya. Jadi secara verbatim nanti teman-teman akan melakukan transkrip itu. Mulai dari apa yang dikatakan oleh pewawancara dan apa yang dikatakan oleh informan itu dituliskan semuanya di situ, termasuk dengan waktu-waktunya juga dituliskan di sana. Nah, contoh transkrip wawancara ada seperti ini. Bisa disertakan nama informannya, tapi kalau kemudian nama informan ini sensitif ataupun berbahaya bagi informan itu sendiri, itu bisa dilakukan inisial ataupun kode-kode tertentu begitu. Ada umurnya, ada hari tanggal, kemudian waktunya, kemudian tempat dan juga alamatnya. Tapi kalau kemudian itu sensitif, itu juga bisa di skip bagian tempat ataupun alamat. Dan juga pewawancaranya siapa. Biasanya kan ini dicantumkan ketika penelitian ini merupakan penelitian besar yang itu ada banyak pewawancara di situ, sehingga kode pewawancara juga bisa dicantumkan di sini gitu, atau inisial pewawancara atau nama terang pewawancara bisa dicantumkan di sini. Karena kemarin teman-teman kelompok ya, jadi mungkin pewawancara juga bisa dicantumkan pewawancaranya siapa begitu. Nah, ini salah satu contoh transkripnya. Ada waktu, kemudian ada transkripnya. Jadi kalau di waktu ada menit keberapa, ada jamnya kelihatan, kemudian menitnya, kemudian di kolom sampingnya tuh misalnya pewawancara menanyakan apa, kemudian informannya ini menanyakan apa. Seperti itu. Bisa dimengerti? Bisa Bu, tapi izin bertanya boleh? Gimana? Boleh, silakan. Oke, mau tanya kalau itu skrip itu kan apa ya, hasil
yang kita wawancarai sama responden kan. Kalau ngobrolnya ada basinya juga ditulis apa enggak? Ada apanya? Sorry. Ada basa-basi, maksudnya kata-kata yang ya mungkin ngobrol sebentar gitu, ditulis apa enggak? Apa langsung pertanyaan-pertanyaan aja? Ditulis saja nggak apa-apa. Nanti kan dalam proses reduksi kan itu nanti bisa dikeluarkan gitu. Oke Bu, terima kasih. Jadi itu tadi salah satu contoh transkrip dari saya ya. Formatnya seperti ini, seperti yang tadi saya contohkan begini. Kemudian Bu Ambar juga memberi saya contoh transkrip wawancara yang nanti bisa saya share juga di sini. Sebentar. Ini kelihatan nggak ya? Saya share Word di sini. Ini salah satu contoh transkrip wawancara dari Bu Ambar. Ada nama informannya, kemudian tanggalnya. Ini sedikit kurang lengkap karena ada waktunya ya. Sama lokasi wawancaranya di sini. Ada time-nya. Time code reading kalau nggak salah ya, TCR itu. Time-nya, kemudian ada transkripnya seperti ini. Bisa dilihat dengan detail, misalnya adik dan ibunya ya di sini. Kemudian ada pewawancara dan narasumber. Kemudian kalau ada kata-kata yang nggak jelas, biasanya tuh ada kode kayak gini, bintang-bintang gini. Jadi kan dalam proses rekaman kan nggak semua rekaman jelas ya, apalagi pakai HP gitu. Jadi ada beberapa yang ketika itu ditranskrip, rekamannya itu nggak jelas, itu biasanya gini, dikasih bintang-bintang kayak gini. Untuk menandakan bahwa ini rekamannya keputus atau kalau nggak jelas gitu. Nah, bahkan dalam transkrip verbatim, kata-kata seperti saja ini tuh juga dituliskan. Tuh. Ada yang masih belum jelas dengan ini? Halo Bu, izin bertanya. Iya. Ya, kan kemarin itu kan kita wawancaranya ada yang online juga gitu ya Bu. Jadi kayak via video conference atau call conference gitu. Nah itu kalau kayak gitu lokasi wawancaranya itu yang ditulis lokasi wawancara si narasumber sama pewawancara atau narasumber aja atau justru tempatnya itu yang ditulis ya Google Meeting kayak gitu-gitu ya Bu? Kalau kemarin wawancaranya online mungkin bisa ditulisnya pakai Google Meeting atau Zoom Meeting saja ya, gitu. Google Meeting, Zoom Meeting dengan lokasi informan di mana gitu. Lokasi informan misalnya di kota Jogja atau di mana seperti itu, gitu. Nggak apa-apa. Oke Bu, terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, dalam proses transkrip ini sebenarnya tuh ada alat software untuk mentranskrip sehingga para peneliti itu lebih mudah dalam proses transkrip ini. Saya agak lupa nama softwarenya apa. Dulu saya pernah gunain itu, kemudian itu lebih enak dibandingkan saya ketika harus play langsung dari dari pemutar video ya.
atau pemutar audio gitu, kemudian ngetik manual gitu, itu lebih enak menggunakan software itu langsung. Tapi saya agak lupa nama softwarenya apa. Kalian bisa browsing, barangkali ada masternya gitu di mesin pencari dan kalian bisa install dan itu lebih memudahkan. Kenapa memudahkan? Karena time-nya ini kita nggak harus nulis manual. Kalau kita pakai software itu sudah secara otomatis ketika kita play rekaman, kemudian kita ngetik, itu secara otomatis time-nya itu nyatet sendiri di sini. Secara otomatis dia sudah mencatat waktunya itu mulainya kapan, sampai bukan hanya cuman kayak gini ya, bukan cuma hanya menit saja, tapi bahkan sampai ke detiknya, detik wawancara dan detik rekaman itu sudah sampai ke record di sini. Saya agak lupa nama softwarenya apa karena sudah beberapa tahun yang lalu saya menggunakan itu dan saya kira banyak juga sekarang ini kan banyak apa ya, banyak mereka yang membuka jasa transkrip ya. Kalau teman-teman browsing di Twitter mungkin ataupun saya pernah sih nemuinnya di Twitter atau di Facebook mungkin ada jasa-jasa transkrip seperti itu dan saya kira mereka pun juga memakai software yang seperti itu biar lebih mudah dalam proses pengerjaannya. Itu kayaknya jadi peluang bisnis baru itu kalau teman-teman mau nyambi karena kan banyak juga peneliti yang males ya dalam proses transkrip ini karena transkrip wawancara yang kita lakukan 1 jam itu belum tentu nanti transkripnya itu juga 1 jam. Biasanya dalam proses transkrip itu bisa mungkin 2 jam atau lebih karena kan butuh kecermatan juga dalam kita menuliskan teks yang ada di rekaman dan kadang juga rekaman kan nggak jelas jadi kita harus ngulangin itu lagi gitu. Itu sedikit informasi mengenai transkrip dan formatnya seperti apa. Oh ya, untuk perkuliahan pada kesempatan kali ini, kita menggunakan presensinya kita menggunakan Google Form karena saya nggak bisa mengakses daring e-learning di kelas A sehingga Bu Ambar minta saya untuk memakai Google Form terus nanti nanti Bu Ambar yang akan menginput manual di daring dari hasil Google Form ini dan perlu diingat bahwa Google Form ini cuma sampai nanti jam 1, jadi setelah jam 1 akses untuk presensi ini sudah nggak bisa lagi karena ada limiter time-nya gitu dan bisa diakses sekarang oleh teman-teman di Google Form untuk presensinya. Kemudian ada juga beberapa rekaman yang bisa teman-teman akses. Ini rekaman perkuliahannya Bu Ambar di YouTube yang bisa teman-teman akses sebelum kita ketemu nanti minggu depan. Itu bisa juga dipelajari dulu ini nanti setelah transkripnya selesai. Itu ada di kolom chat ya, ada presensi dan juga ada rekaman YouTube yang bisa buat bekal untuk minggu depan. Nah, saya lanjutkan lagi mengenai transkrip itu tadi ya. Sekilas tentang transkrip sudah jelas ya, sudah pada jelas ya contohnya seperti apa. Dan kemudian bisa nanti setelah ini langsung kalian praktekkan. Karena ini mata kuliah banyak prakteknya, jadi setelah ini selesai, setelah perkuliahan ini selesai, langsung bisa dibagi saja per kelompok siapa mengerjakan wawancaranya siapa untuk ditranskrip. Karena minggu depan itu teman-teman sudah diharapkan sudah mempunyai transkrip dalam bentuk teks itu tadi, sehingga minggu depan ketika menerima materi mengenai coding itu juga sudah langsung bisa dipraktekkan ulang. Oke, itu tadi soal transkrip. Selanjutnya ini mengenai catatan lapangan. Catatan lapangan itu sebenarnya kan
kemarin sudah sempat disinggung ya sebelum turun ke lapangan bahwa seorang peneliti ini perlu membuat catatan lapangan ketika berada di lapangan untuk mencatat hal-hal yang sekiranya nanti dibutuhkan gitu. Jadi catatan lapangan ini merupakan catatan yang dibuat langsung pada buku catatan ketika peneliti berada di lapangan, dan kemudian biasanya peneliti itu punya buku yang mudah dibawa ya, ada buku kecil ataupun note ataupun HP mungkin kalau yang versi modern sekarang ya. Kemudian biasanya catatan lapangan itu juga ditulis dengan bahasa yang jelas, atau kalaupun misalnya bahasanya nggak jelas, tapi yang jelas itu mudah dibaca ketika suatu saat nanti akan dibutuhkan dalam proses analisis data ini. Kemudian sedikit menyinggung soal catatan lapangan, kalau teman-teman kemarin mencatat ya, itu ada apa yang dicatat dalam catatan lapangan ini, ada indikasi, kemudian ada gejala, ada informasi mengenai temuan yang ada di lapangan. Misalnya siapa yang saat itu berada dalam lokasi, kemudian apa yang menarik perhatian teman-teman saat proses wawancara, kemudian isyarat nonverbalnya atau ekspresi wajah dari informan itu seperti apa, itu bisa dicatat dalam catatan lapangan. Nah, di akhir sesi ketika proses wawancara telah selesai dan proses catatan lapangan itu juga telah dilakukan, itu biasanya membuat semacam refleksi dan juga pertanyaan lanjutan dari hasil catatan lapangan itu. Ini ada sedikit contoh mengenai catatan lapangan. Jadi ada nama informannya, kemudian lokasinya, waktunya, kemudian kode filenya, kemudian ada uraiannya. Jadi teman-teman kemarin sempat mencatat apa, itu bisa nanti dimasukkan dalam kolom yang seperti ini. Catatan lapangan beda ya dengan transkrip. Jadi catatan yang ditulis dalam notes atau dalam HP teman-teman gitu, yang itu mungkin nggak sempat dilakukan nggak sempat terkonfirmasi dalam wawancara gitu. Nah itu dicatat. Kalau ada catatan lapangan saat kemarin di lapangan gitu, itu bisa nanti dimasukkan dalam table yang seperti ini, yang formatnya ada uraian, kemudian ada catatan refleksinya seperti apa atau catatan pertanyaannya. Itu kalau kemarin ada catatan lapangan saat teman-teman ke lapangan begitu. Nah, kode file ini sedikit menyinggung soal kode file ya. Kode file ini kalau dalam proses penelitian yang besar, mungkin kode file ini dibutuhkan karena untuk memudahkan peneliti juga dalam proses mencari informasi yang dengan cepat ya, gitu. Jadi biasanya kode file itu juga ada yang formatnya seperti ini, misalnya penelitiannya di mana, di Jogja ya, misalnya. Kode file. Misalnya penelitiannya itu ada di Jogja, maka kodenya J. Kemudian nama informannya siapa? Nama informannya ternyata Sultan, bisa dikasih kode S. Kemudian nama pewawancaranya siapa? Nama pewawancaranya Nisrina, bisa dikasih kode N begitu. Kemudian bisa dikasih dengan kode angka. Kode angka ini bisa merujuk pada halaman atau bisa merujuk pada kode-kode lain yang mungkin disepakati antar peneliti atau dengan tim peneliti yang ada. Itu salah satu contoh kode wawancara. Itu dalam penelitian skala besar itu bisa digunakan begitu. Tapi kalau untuk informannya yang sedikit, saya kira kode itu juga bisa di skip juga sih begitu. Ada yang masih belum jelas dari sini atau ada pertanyaan?
Halo, ada pertanyaan nggak dari sini? Belum, Bu. Oke, kalau belum kita lanjutkan sedikit lagi mengenai analisis data kualitatif. Jadi analisis data ini merupakan sebuah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan juga dokumentasi yang sudah teman-teman kumpulkan. Begitu. Nah, kemudian dalam proses itu ada proses yang namanya mengorganisasikan data, kemudian mengkategorisasikan data, kemudian menjabarkan dalam unit-unit, kemudian menyusun dalam pola dan mana yang dianggap penting akan dimasukkan dalam situ, begitu. Ini ada bagan kualitatif analytical process yang diadaptasi dari Strauss dan Corbin di tahun 90, kemudian Spiegel dan juga Mills dan Huberman. Begitu. Ada bagan seperti ini dalam proses analisis kualitatif, ada komponen, ada prosedur, dan juga ada outcome-nya apa. Komponennya dalam analisis ini ada data reduction, kemudian data display, kemudian conclusion, dan juga verification. Data reduction ini reduksi data, kemudian data display ini penyajian data, dan yang terakhir konklusi dan juga verifikasi, kesimpulan dan verifikasi. Dalam prosesnya, proses ketiga ini tadi, di dalamnya tuh ada yang namanya coding, ada kategorisasi, abstraksi, komparasi, kemudian dimensionalisasi, integrasi, dan juga interpretasi. Nah, keluarannya itu adalah deskripsi atas hal-hal yang ada di sini tadi, dan kemudian interpretasi atas data-data itu tadi. Oke. Nah, dalam step pertama, reduksi data, atau data reduction tadi, ini merupakan proses penyederhanaan, penggolongan, dan juga proses membuang data yang tidak sesuai, sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna, yang kemudian memudahkan dalam proses pengambilan kesimpulan. Kalau teman-teman tadi di proses transkrip itu kan semua tuh masuk, semua yang sudah ada dalam rekaman wawancara itu kan masuk dalam teks semua-muanya tanpa dikurangi. Nah, dalam proses reduksi data ini ada proses nanti membuang data yang tidak sesuai. Salah satunya. Selain ada penyederhanaan dan juga penggolongan. Proses selanjutnya ini adalah display data atau penyajian data. Ini merupakan proses kedua setelah reduksi data. Ini biasanya dalam proses penyajian data ini berupa teks naratif, kemudian bisa metrik juga, bisa grafik, atau bisa juga jaringan, seperti itu. Dalam proses display data ini juga menjadi lebih membuat penelitian menjadi lebih terbaca ya. Ini merupakan proses penting juga setelah reduksi data. Nah, yang ketiga, ini adalah proses kesimpulan dan juga verifikasi. Ini merupakan tahap akhir dalam proses analisis data kualitatif yang ditujukan untuk melihat hasil reduksi data mengacu pada tujuan analisis yang juga hendak dicapai. Kemudian dalam proses ini juga mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada. Ini sedikit mengenai pengantar mengenai analisis data kualitatif sebelum kita nanti membahas secara lebih detail di minggu yang akan datang. Gitu. Ada pertanyaan di sini?
Oke, karena nggak ada pertanyaan ya, maka kita langsung pada proses praktiknya saja. Karena saya sudah sedikit memberikan teman-teman melakukan training per kelompok dan diharapkan sudah punya teks tim itu tadi. Kita nanti akan melakukan selanjutnya berupa coding data begitu. Apakah saya perlu share lagi contoh transkrip tadi di sini? Kalau teman-teman mau capture atau sudah meng-capture-nya. Mungkin bisa di-share, Bu, di Oke. mana? Saya share lagi ya di sini. Teman-teman bisa di-capture. Karena saya nggak bisa share dokumen ya di sini. Atau sebentar saya masukkan ke Google Drive saja, jadi teman-teman bisa akses di sana. Saya bikinkan dulu. Oke, sudah saya share. Di sini ada contoh transkrip wawancara dari Bu Ambar yang bisa kalian jadikan rujukan juga dalam proses transkripnya. Begitu. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri kuliah pada pagi hari ini karena setelah ini kalian langsung saja membagi tugas antar kelompok ya. Maksudnya dalam kelompok ada berapa orang, kemudian dibagi saja siapa mentranskrip wawancara punyanya siapa. Begitu. Gitu ya. Oke. Sekian kuliah pada siang hari ini. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup atau juga japri saya ataupun Bu Ambar. Silahkan presensi, karena presensinya cuma sampai pukul 13 nanti. Sekian, bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu.